Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Ayu Dwiyanti dari program studi Magister Manajemen STIE Perbana Surabaya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, dan Gaya Hidup terhadap minat pembelian ulang dengan dimediasi kepuasan konsumen Starbucks di Surabaya. Langsung saja untuk yang pertama, ada kerangka pemikiran. Di sini dapat kita lihat bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan konsumen sebagai mediasi. Kemudian, kualitas produk berpengaruh terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan konsumen sebagai mediasi, dan juga pada gaya hidup berpengaruh terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan konsumen sebagai mediasi. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama, H1. Kualitas layanan berpengaruh terhadap minat pembelian ulang produk Starbucks melalui kepuasan konsumen sebagai mediasi. Kemudian H2. Kualitas produk berpengaruh terhadap minat pembelian ulang produk Starbucks melalui kepuasan konsumen sebagai mediasi. Kemudian H3, gaya hidup berpengaruh terhadap minat pembelian ulang produk Starbucks melalui kepuasan konsumen sebagai mediasi. Dan yang terakhir adalah H4, kepuasan konsumen memoderasi hubungan antara kualitas layanan, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap minat pembelian ulang produk Starbucks. Kemudian variabel penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu pengaruh kualitas layanan, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap minat pembelian ulang yang dimediasi kepuasan konsumen Starbucks di Surabaya, maka pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yang terdiri dari kualitas layanan, kualitas produk, dan gaya hidup. Kemudian, variabel terikat, yakni minat pembelian ulang. Dan yang terakhir adalah variabel mediasi, yakni kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan non-probability sampling, yang mana bentuk sampling adalah hanya memberikan satu kali kesempatan atau tidak sama bagi setiap anggota populasi atau unsur yang kemudian dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini ditetapkan kriteria sampel yang digunakan untuk responden, yakni harus yang pertama, pernah menjadi konsumen Starbucks minimal 2 kali, kemudian usia responden minimal 19 tahun, dan yang terakhir berdomisili di Surabaya. Selanjutnya adalah pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk pengumpulan data, metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di lapangan sebagai survei. Responden diminta untuk memberikan tanggapan dari pernyataan yang ada pada kuesioner. Sampel data dan pengambilan data penelitian untuk kuesioner. Yang pertama disebarkan secara langsung bertatap muka dengan responden. Kedua, responden akan dijelaskan tata cara pengisian kuesioner oleh peneliti. Yang ketiga, responden merespon atau mengisi keseluruhan item pernyataan yang ada pada kuesioner. Dan yang terakhir, responden menyerahkan kuesioner yang telah diisi. Metode pengumpulan data ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Kemudian pada teknik analisis data ada 2. Yang pertama, analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif ini digambarkan dan memberi penjelasan suatu data. Setelah melakukan analisis deskriptif ini,
Peneliti dapat memberi penjelasan dari suatu variabel dan indikator hasil pengukuran dengan melihat rata-rata, maksimum, varian, dan modus yang ada pada data. Penelitian ini melakukan pengukuran untuk melihat modus dan nilai rata-rata atas tanggapan responden. Modus akan dipergunakan untuk membuat kelompok subjek pada kelompok yang berbeda atau hanya untuk memperhitungkan setiap kategori pengujian pada karakteristik responden dan seberapa banyak jumlahnya. Kemudian, yang kedua adalah analisis statistik. Penelitian ini menggunakan PLSM, yang mana digunakan sebagai alat uji secara simultan adanya hubungan antara variabel dalam hubungan linear maupun nonlinear dengan berbagai indikator. PLS juga dapat digunakan untuk mengukur 100 konstruk hingga 1000 konstruk. Pendekatan ini tidak memiliki syarat bahwa data harus memberi distribusi secara normal, dapat memperhitungkan segala jenis skala pengukuran, dan juga pada sampel kecil dan juga dapat menghindari nilai varian yang negatif. Pengujian dengan menggunakan PLS sudah terbukti keakuratannya dengan konsep dan dasar desain yang jelas. Pada fitur PLS tersedia dengan berbagai macam dan sangat mudah untuk digunakan. Dalam penelitian ini, software PLS yang akan digunakan adalah Warp PLS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.